Semangat pagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Fernando Pardede. Saya dari kelas Agribisnis A dengan NIM 2533 0762 1007. Di sini saya akan menjelaskan tugas TPHP saya dengan judul pengepasan atau pengepresan di perkebunan kelapa sawit. Sawit merupakan komoditas negara yang paling banyak menghasilkan devisa. Hal ini dikarenakan minyak sawit atau CPO memiliki harga jual yang tinggi di pasaran. Dan juga berkat adanya program hilirisasi yang membuat minyak kelapa sawit semakin mendunia ke depannya. Kelapa sawit bukan hanya tentang bagaimana kita cara menanam dan merawatnya, tapi juga bagaimana kita mengolahnya agar menjadi kualitas minyak yang bermanfaat dan bagus ke depannya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu cara pengelolaan di pabrik kelapa sawit, yaitu dengan cara dipres atau pengepasan. Stasiun pres ini adalah bagian dari kelapa sawit. Tujuannya yaitu untuk mengekstrak minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO dari daging buah kelapa sawit yang telah direbus dan dihancurkan. Proses ini melibatkan mesin seperti digester untuk melembatkan buah dan screwed press yang bertujuan untuk memeras dan memisahkan CPO dengan ampas padat. Brondolan yang telah dirumatkan masuk ke dalam screwed press untuk diperas hingga dihasilkannya minyak atau crude oil. Pada proses ini dilakukan penyemprotan air panas agar minyak yang keluar tidak terlalu kental dan supaya pori-pori silinder tidak tersumbat. Terdapat dua tipe mesin press yang digunakan pabrik kelapa sawit. Yang pertama itu adalah batch press. Dalam batch press, materi bahan yang ditekan dengan menggunakan logam plunger. Plunger yang baik dipindahkan secara manual atau dengan motor. Alat penekan ini digunakan adalah press spindle atau tekan hidrolik yang memindahkan plunger. Tekanan yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menggunakan sistem hidrolik. Pengepresan hidrolik lebih cepat daripada jenis screw spindle dan menekan tenaga lebih cepat daripada manual. Yang kedua yaitu screwed press. Alat pengepres jenis ini memanfaatkan dari double screwed press dan screwed press cage untuk mengekstrak minyak keluar dari gumpalan fiber yang telah dilumat di digester. Pengekstrasian ini juga dibantu dengan tekanan ke depannya, yaitu dari adjusting cone dengan memanfaatkan tenaga hidroliknya. Adjusting cone ini adalah alat pembantu press hidrolik untuk perkebunan kelapa sawit. Kapasitasnya adalah 500 kg per jamnya dengan tekanan 70 kg per cm kubik. Alat press ini terdiri dari tabung silinder dengan diameter 54 cm dan tinggi 134 cm. Alat hidrolik dengan diameter ram bonggol 25 cm yang berarti sumbu tekanannya harus mencapai suhu yang maksimal. Adjusting cone ini digunakan pabrik kelapa sawit dengan tujuan untuk memisahkan CPO dari tandan buah segar. Fungsinya adalah mengatur atau menyesuaikan tekanan dari proses pemerasan yang membantu menjaga efisiensi dan pemisahan minyak. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video bagaimana proses pengepresan yang terjadi di pabrik kelapa sawit. Mari kita saksikan bersama-sama. Stasiun press merupakan salah satu tahapan pengolahan TBS menjadi CPO dan kernel. Stasiun presan sendiri terdiri dari digester dan peresan. Peresan sendiri berfungsi untuk memisahkan atau mengeluarkan minyak dari daging buah yang sudah dilumatkan. Tahapan-tahapan pengolahan di stasiun presan ini setelah brondolan turun dari under pressure conveyor lalu menuju ke fluid elevator. Dari fluid elevator menuju ke distributing conveyor dan dari distributing conveyor masuk ke digester melalui third digester. Ini adalah elektromotor dan
gearbox digester untuk memutar pisau-pisau yang ada di dalam digester. Digester berfungsi melepaskan daging buah dari biji dan melumatnya. Untuk isian digester minimal 3/4 dan suhu dalam digester pada saat operasional sekitar 95 derajat Celcius. Ini adalah mesin press yang berfungsi untuk memisahkan atau mengeluarkan minyak dari daging buah yang sudah dilumatkan terlebih dahulu di digester. Tekanan hidrolik pada akumotor sekitar 40-50 bar. Ini adalah water dilution yang berfungsi untuk mempermudah pemisahan minyak di tahap selanjutnya. Jumlah water dilution sekitar 20-21% terhadap jumlah minyak hasil peresan. Gumpalan fiber dan nut akan masuk ke CBC (Check Breaker Conveyor) di stasiun kernel dan akan diolah pada tahap selanjutnya di stasiun kernel. Minyak hasil peresan dan water dilution akan masuk ke crude oil gutter. Dari crude oil gutter akan masuk ke sun-trap tank. Sun-trap tank sendiri berfungsi untuk menangkap pasir dan mempertahankan suhu cairan minyak kasar. Dari sun-trap tank, crude oil akan masuk ke crude oil vibrating screen yang berfungsi untuk memisahkan crude oil dari serabut-serabut atau fiber-fiber halus yang masih terikut dalam crude oil. Setelah crude oil dipisahkan dari fiber-fiber halus di crude oil vibrating screen, crude oil akan masuk ke crude oil tank dan selanjutnya akan dipompakan melalui crude oil pump ke stasiun klarifikasi untuk tahap pemurnian selanjutnya. Demikianlah penjelasan tentang stasiun press.